Udah ada 12 orang juga ya. Aku langsung aja ya. Sebentar ya. Masih semangat nggak nih? Udah hari ketiga. Enggak masih dong. Enggak dong. Udah hari ketiga. Masih, Kak. Oh, masih. Oke. Ayo. Oke. Ini udah berapa ya? Berapa orang? Udah 13 orang. Berarti tinggal 2 orang lagi ya. 4 orang lagi, Kak. Yang 4 orang lagi. Siapa nih yang belum join? Tadi gimana materinya? Dari tadi Direktur El Musa, terus ada gimana hari ini, merasa capek belum? Tadi ada diskusi panel juga kan sama Pak Ibnu Haki kan, Ketua PPI Dunia, ya kan? Iya nggak? Bener nggak? Iya, Kak. Oke, kayaknya udah banyak di sini orangnya. Kita langsung mulai aja ya. Udah kelihatan? Udah, Kak? Udah, Kak. Udah, Kak. Kayak sebutkan tuh. Oke. Hari ini aku bakal menyampaikan tentang kemarin udah etika, kemarinnya lagi gitu etika, kemarin itu kita udah sampai tentang konsep diri. Sekarang bagaimana kita menciptakan goals. Kita kan tadi udah ada materi dari Pak Direktur Utama tuh Pak Ali Mundakir tentang bagaimana 2045 ya kan, bagaimana apa yang akan kalian hadapi sebagai generasi muda ya kan. Terus juga ada dari Faruk Ibnu Haki, dia membahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang berprestasi dan bagaimana cara menghadapinya dan gitu-gitu kan. Dan itu kalau misalnya kita lihat orang-orang yang tadi menyampaikan itu pasti mempunyai tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu adalah apa yang seorang rencanakan untuk kehidupan pada hari ini. Hari ini kalian mau ngapain aja, atau hari besok, atau sebulan ke depan, atau setahun ke depan, atau bahkan beberapa tahun yang mendatang. Kalau kita lanjut, nah, hari ini kita bahas tentang kenapa harus mempunyai tujuan. Di sini maksudnya tujuan hidup, dan apa sumber dari yang kalian miliki, terus juga bagaimana mendesain blueprint dari tujuan, terus apa aja yang menghalangi tujuan kalian, dan bagaimana mengeksekusi tujuan kalian, dan bagaimana what if jika gagal, what if jika tidak sesuai ekspektasi kalian. Oke. Aduh, kayak kebanyakan makan ini kayaknya. Makan. Oke. Jadi tujuan hidup manusia di dunia ini berbeda-beda. Bukan sekedar mencari harta, mencari pasangan, meraih cita-cita. Bentuk dari tujuan hidup manusia cukup beragam. Mencari kebahagiaan, meninggalkan warisan, mencintai, membuat perbedaan positif, dan punya banyak pengalaman. Untuk bisa menemukan tujuan hidup, setiap manusia harus paham betul dengan keinginan dalam hatinya dan pikirannya. Banyak orang yang mengabaikan tujuan hidup dan hanya menjalani begitu aja. Padahal tujuan hidup itu sangat penting
bagi kelangsungan hidup, bukan hanya mencari kayak tadi. Terus tujuan hidup manusia ini memiliki esensi. Salah satu tujuan hidup yang paling populer itu adalah yang di hobi ya, adalah untuk menjadi bahagia. Sudah pasti semua manusia ingin merasakan kebahagiaan, perasaan bahagia itulah yang selama ini membuat manusia bisa bertahan hidup. Nah, tujuan hidup manusia dapat memandu keputusan hidup kita, memengaruhi perilaku, membentuk tujuan, menawarkan arah, dan menciptakan makna bagi sebagian orang. Tujuan hidup terhubung dengan panggilan pekerjaan yang bermakna. Nah, tujuan hidup akan menjadi unik untuk semua orang apa yang semua orang yang identifikasi sebagai jalur mungkin berbeda dari yang lain. Terlebih lagi tujuan hidup seorang benar-benar dapat berubah sepanjang hidup kalian sebagai tanggapan atas prioritas dan fluktuasi pengalaman diri sendiri dan keadaan lingkungan. Nah, ini adalah kenapa kalian harus punya tujuan hidup, karena harus mempunyai nilai dalam hidup kalian. Kalianlah yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Ini dan juga untuk mengapresiasi waktu dan tenaga ya. Nah, ini ada example of resource untuk mencapai dari tujuan kalian. Ada koneksi, ada uang, ada ilmu, ada skill, dan ada waktu. Nah, kita harus menakar resource ini sejauh mana kita bisa melompat. Misalnya kalau misal ada pemain galah, itu kalau misalnya galahnya pendek, itu tidak akan lebih tinggi daripada yang punya galah yang lebih panjang. Nah, kita harus tahu apa aja sih resource yang kita punya. Oke, dan terutama resource yang paling ada people working lebih. Tolong di admit dong. Terus resource yang paling yang harus kalian punya adalah waktu. Ketika kalian tidak punya waktu, mereka ya mau ngapain karena udah meninggal kan. Nah, being leader, menjadi sebuah pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan, juga mempunyai set of skill yang mumpuni, dan mempunyai koneksi yang bagus, relasi dengan orang-orang yang bagus. Nah, di sini kalian buka Mentimeter boleh nggak? Mentimeter. Menti.com. Kalian ke menti.com. Nah, di sini udah kalian masukin kode 21957494. Nah, kalian jawab nih, apa aja sih resource yang kalian punya? Misalnya tadi seperti uang, money, kalian punya 5 triliun, atau skill, saya bisa ngedit video, atau tadi waktu, saya punya waktu luang tiap hari digunakan cuma buat tidur aja. Nah, coba kalian ke menti.com, udah belum? Menti.com, terus pakai kode 21957494. Terus langsung jawab. Bisa kan? Ada yang udah belum ada ya? Ini update nggak sih? Pada bisa kan? Menti.com. Kok belum muncul ya? Belum ada yang jawab.
Nah, ini udah ada tuh koneksi kenalan direktur. Oke. Kalian boleh boleh submit banyak ya jawabannya ya. Saya punya banyak waktu luang atau waktu kosong yang bisa saya pergunakan lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Baru 3. Waktu luang yang banyak, semangat yang membara. Oke. Semangat kerja keras. Terus ada lagi nggak? Ini baru 3 ya. Yang lain punya kenapa belum diisi? Lagi nulis ya? Oke, oke, tunggu deh. Ingin ada perubahan yang baik mengenai karakter. Ini maksudnya resource ya yang kalian punya. Maksudnya bukan maksud ini ingin ada perubahan yang baik. Maksudnya ini lebih kepada apa yang kalian punya buat sampai ke goals itu. Buat okay. I believe my own resource mainly is support from my parents and sufficient knowledge I have. Also a lot of time I used to do more since I'm only 18. Okay. Ya, memang orang tua itu adalah sumber semangat kita, sumber waktu luang. Iya, banyak jawab waktu luang juga ya. Ini udah jawab semua kan? Alif Rizky, Bunga, Kaswati, Dava Nugroho, Dian, Jonathan, Menza, Lutfi, Rafli, Salsabila, Sony, siapa? Sony Alfiananto. Terus Tiara udah pada jawab kan? Yuli, Zaneta. Nah, ada juga yang jawab koneksi ataupun relasi yang cukup, manajemen waktu yang cukup untuk menjalankan pengetahuan yang cukup, dan mungkin bisa menjadi lebih untuk dikembangkan, dan pastinya semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu. Ya, itu sebuah resource yang keren. Saya punya dukungan orang tua, keluarga, dan teman-teman saya. Saya punya waktu luang untuk mengembangkan skill. Oh, ya, jadi resource yang tadi juga bisa kalian kembangkan untuk resource yang lainnya kayak ini nih. Kayak waktu luang kalian bisa kembangkan untuk skill, skill kalian bisa kembangkan untuk mendapatkan ilmu, ilmu kalian bisa mendapatkan mungkin uang, terus dari uang mungkin kalian bisa, pokoknya resource itu bisa dari mana saja. Punya banyak waktu untuk berkembang. Ini udah ngisi semua kan? Oke, kalau gitu ini ada saya memiliki waktu luang dan pengetahuan dari beberapa buku yang sudah saya baca. Keren, keren. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara buat ngedesain dari si tujuan kita ini? Nah, untuk mencapai sebuah tujuan, ini ada konsep yang disebut SMART. S-nya itu specific, M-nya itu measurable, A-nya itu attainable, L-nya relevance, dan T-nya adalah time base. Nah, pertama dari spesifik. Aku minum dulu ya. Nah, spesifik ini adalah agar bisa lebih memperluas peluang untuk mencapai target dan tujuan. Jadi kita coba untuk membuat tujuan lebih jelas, lebih spesifik, sehingga kita tuh lebih fokus dan lebih termotivasi untuk mencapainya.
Untuk merancang ini kita pakai 5W, yaitu apa? Apa saja yang ingin dicapai. Terus kenapa? Kenapa kalian ingin mencapai tujuan itu? Terus who? Siapa saja yang bisa yang terlibat dalam tujuan kalian. Terus where? Di mana saja tempat yang bisa untuk mencapai tujuan itu. Terus when? Kapan kalian bisa mencapai tujuan itu? Itu adalah spesifik. Nah, kalau misalnya M, measurable. Jadi tujuan yang terukur, yang mana kita bisa memantau dan juga melacaknya setiap kemajuan yang kita raih. Nah, sehingga kalau bisa kita kita bisa lacak, kita bisa pantau, kita bisa lebih fokus dalam memenuhi setiap tengah waktunya dan juga bisa antusias saat semakin dekat dengan tujuan kita. Terus agar bisa mencapai yang tujuan yang lebih terukur, cobalah untuk menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana kita dapat mengetahui target yang sudah kita capai, apa saja indikatornya yang mampu menunjukkan perkembangan dalam mencapai tujuan kita. Terus ada attainable. Attainable ini atau kita achievable, dapat dicapai. Jadi dalam menetapkan target yang terlalu tinggi, target yang tinggi, ingatlah bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, kita tuh harus tetap realistis. Tujuan atau target yang realistis adalah saat tahu bagaimana cara tujuan ataupun target itu diwujudkan dengan mengandalkan kemampuan, resource tadi, sumber daya, dan juga peluang yang ada. Ingat, peluang itu tidak datang pada semua orang. Tapi saat peluang itu datang, kalian harus siap dengan skill yang kalian punya. Dan itulah sebabnya saat kita mencapai tujuan, menentukan tujuan ataupun target, kita harus memeriksa lagi tentang bagaimana cara kita dapat mencapai tujuan, seberapa realistiskah tujuan kita dengan kondisi yang ada pada diri kita saat ini. Nah, L itu relevan. Nah, kita harus pastikan tujuan yang penting dan juga sudah sesuai dengan nilai dan juga rencana jangka panjang kita, sehingga nanti kita bisa memegang kendali terhadap hal yang kita atas hal tersebut. Agar memastikan tujuan atau goal ini tetap sesuai, maka biasanya ini adalah biasanya ada 4. Ada apakah tujuan tersebut memiliki manfaat yang baik, apakah hal tersebut adalah waktu yang memang tepat, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan lingkungan pada saat ini. Terus yang kelima ada time base. Kita juga harus tetap ada patokan waktu, menentukan tanggal yang menjadikan target ataupun tenggat waktunya. Bila tidak dibatasi dengan baik, maka tidak akan ada rasa urgensi dari kita, tidak ada motivasi untuk mencapai tujuannya. Jadi cobalah untuk untuk menentukan kapan kita ingin sampai tujuan itu. Jadi bahwa mereka yang menetapkan tujuan pada diri mereka sendiri memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi dalam meraih kesuksesan dari mereka yang tidak menetapkan tujuan dengan time base yang tepat. Itu ada. Nah, ada short term sama ini ada short term, ada mid term, ada lagi long term tujuan kita. Nah, tujuan short term ini bisa kita lihat dari seperti habit yang kita lakukan setiap hari. Nah, seperti jalan kaki. Nah, seperti kalian setiap hari mandi. Tujuan kalian biar kenapa kalian mandi? Agar kalian tiap hari bersih. Atau kalian short term-nya kalian pingin bersihin badan, skincarean. Itu short term. Dan mungkin bisa jadi long term. Itu tergantung kalian menetapkan tujuannya seperti apa. Nah,
Ini ada example-nya. I will make a resume for every class on the weekend. I will exercise twice a week. Jadi ini adalah contoh dari short term. Kayak kita olahraga 2 kali seminggu contohnya. Nah, yang midterm kayak gimana? Midterm itu seperti lari sprint. Jadi agak panjang daripada tadi short term-nya. Ini bisa aja 3 sampai 4 tahun kalian menjadwalkan bahwa aku pingin dapat A di dalam 5 kelas dalam 1 semester ini, atau dalam 2 tahun ini aku pingin nge-publish paper. Itu adalah midterm. Nah, untuk long term itu dia lebih kompleks, membutuhkan komitmen yang kuat, effort kalian, effort dari yang tadi yang short term dan mid term tadi itu adalah effort yang kalian keluarkan untuk tujuan long term kalian. Membutuhkan preparasi, membutuhkan waktu. Ini adalah sebuah maraton. Kadang kalau di sebuah maraton kita kadang bisa lari, bisa jalan, bisa jogging, ya enggak? Nah, ini adalah long term. Misalnya saya pingin pingin GPA 4 di dan dapat internship di berkaitan dengan major kalian, atau enggak dalam setahun ini long term lebih 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 panjang lagi, misalnya dalam 10 tahun kemudian kalian pingin nikah gitu, atau dalam 5 tahun atau 8 tahun kalian pingin buat perusahaan yang mengalahkan Gojek misalnya, atau kalian dan lain sebagainya. Ini adalah long term. Nah, bagaimana kita membuat uh, goals? Di sini kita pakai Menti lagi. Nah, ini kalian bisa ke menti.com lagi, masukin 21957494. Di sini coba ceritakan bagaimana kalian membuat goals kalian. Maksud saya, goals kalian apa sih? Goals yang mungkin bisa goals jangka pendek, jangka panjang, atau jangka yang lebih long term lagi. Oke, ini masih belum ada yang jawab ya? Atau lagi mikir? Atau lagi nulis ya? Oke, aku tunggu deh. Kodenya masih sama kayak yang tadi. 21957494. Financial independent. Oke. Ini boleh tahu nggak siapa yang nulis financial independent? Saya, Kak. Oh, Raka. Apaan tuh financial independent? Maksudnya gitu. Ya, maksudnya apa tuh? Kayak apa ya? Mau ngelakuin apa-apa tuh udah nggak harus mikirin uang lagi gitu loh. Mau beli apa-apa gitu. Keren. Jadi financial independent itu ini adalah cita-cita gue juga nih. Jadi ini adalah gue pingin juga sebagai seseorang yang mencapai segala sesuatu tanpa harus bekerja. Jadi yang bekerja tuh adalah aset kita. Ya nggak, Raka? Iya. Ya, gitu. Keren. Ada lagi?
ini pada panjang-panjang ya. Buat karya, ini siapa yang nulis? Karya apa nih maksudnya? Karya tulis atau Saya, Kak. gimana, Rafli? Oh ya, kalau buat karya itu fokus ke manfaatnya nanti loh, Kak. Biar ke masyarakatnya lebih luas Hmm, gitu, bisa nambah-nambah apa ya, hubungan gitu juga. Ya, itu sih. Oke, keren. Mentally stable siapa? Emang sekarang lagi nggak stable? Ada Aku, yang, Kak. oh Zaneta, kenapa kamu lagi ada masalah apa? Enggak, Kak. Sebenarnya alhamdulillah lagi nggak ada masalah apa-apa, cuman mau tahu kesehatan mental kan penting banget, apalagi udah memasuki kuliah kan. Jadi gimana kesehatan mental kita bisa kayak saja terpengaruh dan itu penting sih menurut aku. Iya. Ya, memang kita harus juga pas waktu kuliah ini juga harus menjaga mental kita. Kadang kita harus bertemu sama orang-orang yang 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 membuat kita nggak stable lah. Oke, keren. Juga ketemu sama mata kuliah yang bikin bikin oke, sip. Eh, Bu punya karir woman siapa? Yang jawab karir woman? Tiara ya. Iya, Kak. Jadi kamu kenapa pingin jadi karir woman? Gak mau Eh, jadi ibu rumah tangga aja gitu? karena saya senang gitu loh, Kak, berinteraksi dengan banyak orang, kemudian bekerja dengan punya uang dari hasil kerja sendiri. Itu sebuah kepuasan tersendiri untuk saya. Oke. Oke, ini udah lah ya. Udah pada ngisi semua. Nah, ini selanjutnya apa sih yang menjadi penghalang kita mencapai sebuah tujuan? Yaitu pertama overthinking. Ada kayak misalnya kecemasan kalau misalnya 3 tahun kemudian aku nggak nggak lulus gitu kan. Terus kalau kalau aku nggak lulus tepat waktu gimana? Terus kayak pokoknya kalian mikirin bahwa kalau misalnya aku pas waktu aku lulus kuliah kerja kerja atau enggak ya, apa namanya, keterima bisa kerja atau enggak ya, atau jadi beban orang tua. Itu adalah salah satu contoh yang menghalangi tujuan, menghalangi tujuan tujuan kalian. Terus juga ada peer pressure, ada dari lingkungan, pressure dari eh, ibu kalian misalnya. Kamu harus habis kuliah, kamu harus gantiin bisnis mama. Jadi kayak ada pressure dari orang tua. Terus kayak misalnya dari teman kamu, ini juga termasuk peer pressure ya. Punya prestasi yang bagus, cemerlang, itu juga ada peer pressure. Terus juga underperform, performan kalian turun, nggak tahu kenapa, karena mungkin jadi selama pandemi ini jadi pemalas, atau jadi lebih sering tiduran, atau lebih banyak waktu luang, atau karena main Mobile Legends, karena ada 3 hari lagi seasonnya mau tutup gitu. Ya mungkin itu adalah hal-hal yang bisa menghalangi diri kalian, menghalangi tujuan. Jadi tadi ada internal dan juga ada eksternal. Nah, ini kita pakai ini lagi, menti lagi. Ini tapi sekarang beda ini ya. Setting pause 2 ini. Oke, kalian masuk ke menti dengan kode 85529949. Apa sih, ceritain apa sih sebenarnya
masalah kalian sekarang yang mungkin bisa terjadi sama yang kalian takuti, masalah yang kalian takuti untuk mencapai tujuan itu. Coba apa aja nih masalahnya? Ini ada kopi ini ya. Di mana? Sorry. Ke ini pencet. Masih ada yang belum ngisi nih. Apa sih sebenarnya yang kalian kira sebagai halangan kalian? Takut kehilangan trust, low self esteem. Siapa nih yang takut kehilangan trust? Saya, Kak. Ya, kenapa? Gimana tuh ceritanya? Trust kenapa emangnya? Gimana ya? Kadang apa namanya? Kayak kalau ngomong sama orang tuh kayak nggak yakin gitu loh. Ini yang kayak yang gue omongin tuh bisa bikin orang sakit hati nggak ya gitu. Jadi kalau misalkan orang itu ngelihat dari pandangan pertama, apa namanya, orang ini tuh personalitinya kayak gimana gitu. Kalau saya takutnya sih dijauhin sama orang duluan. Oke. Jadi Pak, itu ada. Itu gimana ya? Jadi kalau menurut gue, lu jadi diri lu aja, lu jadi diri lu sendiri aja. Menurut gue nih ya, nggak peduli orang lain berpikir apa, tapi lu udah melakukan yang terbaik, itu menurut gue udah bagus. Jadi jangan takut untuk berbicara atau kehilangan kepercayaan orang lain terhadap diri kamu. Oke. Yang low self esteem siapa? Saya, Kak. Siapa tuh? Gimana, Kak? Oh, Zaneta. Oke. Low self esteem itu apaan? Low self esteem itu kayak terlalu rendah, sulit menerima diri sendiri apa adanya gitu, Kak. Jadi kayak kurang pede sama potensi diri sendiri. Atau merasa dirinya tuh nggak pantas ini menerima suatu kesuksesan atau impian yang diraih gitu pokoknya. Iya. Gitu sih, Kak. Apa ya? Kalian tahu nggak yang piramida itu? Pertama ada kita makan, terus esteem ini keempat kan? Apa sih namanya, piramida apa? Piramida. Oh ya, ini. Jadi pertama ada physiological needs, itu adalah kebutuhan kita makan, minum, dan lain sebagainya. Ada safety needs, terus juga ada love and belonging, ada esteem, ada self-actualization. Nah, kalau misalnya tadi low esteem, kata kamu kayak misalnya kamu nggak percaya pada diri sendiri, ya berarti kamu harus respect, terus juga mengembangkan self esteem kamu, terus juga kayak kebebasan kamu, kekuatan kamu harus tahu juga, ya kan? Terus ya begitulah. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sih kita mengexecute rencana kita? Ini pertama kita harus fokus sama tujuan kita. Terus juga kita harus menggunakan tadi resource yang kita punyai dengan pintar. Dengan misalnya tadi ada yang resource-nya skill, kita harus menggunakan skill itu buat mengembangkan
resource-resource yang lainnya. Terus juga kita harus track progres kita. Seperti apa progres hari ini dan 3 bulan ke depan dan 1 tahun ke depan. Terus juga bring up the mood. Artinya kita harus ya tetap semangat sama tujuan kita. Terus juga yang paling penting banget itu adalah komitmen. Kalau misalnya tujuan tanpa komitmen itu gak akan berhasil. Jadi komitmen itu adalah core dari cara kalian mencapai tujuan. Nah, bagaimana jika ini multiverse of your decision ini diambil dari ada yang tahu yang Marvel yang What If. Nah, bagaimana jika kita gagal? Pertama, ketika kita gagal, ya tenangin dulu diri kalian. Kalian bisa berpikir, kalian bisa observe secara matang. Kalian bisa mengevaluasi kenapa kita gagal. Karena pasti kenapa kita gagal pasti itu ada jawabannya, ada alasannya, dan itu kita harus evaluasi biar apa? Biar tujuan berikutnya atau tujuan ini dapat berhasil. Oke. Ini adalah pertama, ketika kalian sudah mencapai tujuan, itu kalian mempunyai tanggung jawab yang baru. Kalian harus membuat breakthrough dan membuat alur yang baru. Nah, ini ada dari Benjamin Franklin. If you fail to plan, you are planning to fail. Jadi kalau misalnya kalian gagal merencanakan, berarti kalian telah berencana untuk gagal. Ini kata Benjamin Franklin, dan tadi juga sudah disampaikan juga sama Pak Direktur El Musa, sudah disampaikan juga ini. Dan ini adalah referensi yang dipakai. Kalian bisa baca langsung di CFE Education Inc. Smart Goals, dan juga ada 7 Powerful Strategies to Execute Your Plan Successfully. Ini adalah referensinya, kalian bisa langsung baca dari sini, dari sumber aslinya. Oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan.